selamat datang kembali di Cerita Kampus Ngobrol bareng Hasna, di mana tempat kita berbincang dengan santai dengan sosok-sosok yang penuh dengan inspiratif, tentunya dari dunia kampus. Jadi tema kita pada kali ini yaitu keluar dari zona nyaman. Nah, untuk generasi muda dan mahasiswa-mahasiswa masa kini, nah harus nonton nih karena di sini kita akan membahas tips dan juga prinsip hidup yang mungkin saja dapat memotivasi teman-teman sekalian agar bisa mencoba hal baru dan tidak stuck sama hal-hal itu saja. Nah, hari ini sangat spesial karena kita kedatangan narasumber yaitu mahasiswa semester akhir dari Universitas Negeri Makassar yang segera ini kayaknya mau lulus ya. Lagi proses menyelesaikan skripsi. Nah, kita sambut Karisma. Halo Karisma. Kabar alhamdulillah baik banget. Walaupun sekarang lagi sibuk-sibuknya ya ngerjain skripsi, tapi senang banget bangga bisa diundang ke acara ini ya, ngobrol bareng Hasna. Wah, thank you Kak. Terima kasih banyak udah nyempetin diri untuk datang. Nah, boleh dong kenalan sama teman-teman yang sudah nonton. Pasti pada penasaran nih siapa itu Karisma. Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Risma dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, alhamdulillahnya kemarin aku sempat berkesempatan mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Esa Unggul Jakarta, gitu. Wah, pasti banyak banget nih pengalaman-pengalaman seru dari Karisma. Jadi, simak sampai habis ya. Nah, langsung saja nih Karisma, apa sih yang membuat kakak tertarik untuk mengikuti program itu? Yang PMM itu. Oke. Nah, awalnya tuh karena aku pengen keluar dari zona nyaman. Sumpah, kemarin tuh agak ngestak ya. Ini kok gini-gini aja, kayak diriku nih udah gimana ya, kayak bingung juga mau ngapain segala macam. Nah, aku nemuin kan dari saran dari teman-teman, ikut ini aja PMM segala macam. Aku juga lihat dari situs-situsnya kan. Nah, dari situ aku mulai ingin mencoba hal baru, mencoba suasana belajar di tempat yang baru. Nah, kan pilihan pertama aku kemarin tuh Jakarta kan, dan Jakarta sama Makassar kan beda banget. Jadi aku pengen banget nyobain belajar di tempat yang baru, yang tempat besar kan Jakarta. Gimana sih mereka belajar di sana? Gimana sih masyarakatnya? Gimana sih budayanya? Pokoknya aku pengen belajar banget tentang itu. Selain itu aku juga pengen memperluas jaringan pertemanan. Nah, di program pertukaran mahasiswa merdeka ini kan kita dipertemukan dengan teman-teman senusantara kan dari berbagai daerah. Nah, itu salah satunya bisa memperkuat jaringan pertemanan, memperluas jaringan pertemanan. Iya, betul. Itu. Nah, wah, bagus banget ternyata. Nah, waktu kakak pertama kali tahu nih, kalau kakak bakal ditempatin di Jakarta tuh gimana reaksi kakak? Kalau awal ditempatin reaksinya sih ya deg-degan ya, campur aduk. Walaupun sebenarnya udah tahu kan, sebenarnya aku pilih emang Jakarta kan, kan kita pilih sendiri. Kamu pilih sendiri? Iya, betul, pilih sendiri 6 universitas ya kalau nggak salah kemarin. Nah, prioritas pertama aku tuh pilihannya emang Universitas Esa Unggul di Jakarta kan. Nah, alhamdulillahnya keterima di situ Jakarta yang Universitas Esa Unggul. Nah, rasanya tuh campur aduk. Wow, Jakarta, betul nih. Aku bakal ke Jakarta nih. Gimana ya di sana, gimana mereka belajar, gimana ininya. Jadi, itu perasaannya campur aduk banget. Excited. Iya, excited, sumpah. Wah, seru banget nih. Jadi, pastinya di sana kakak punya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kakak rasain. Nah, menurut kakak nih, pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti PKM di Jakarta tuh apa sih, Kak? Tantangan ya? Pengalaman. Pengalaman yang berkesan. Pengalaman yang berkesan. Oke, gini. Nah, PMM ini kan konsepnya dia ada mata kuliah ya, yang namanya modul Nusantara. Nah, modul Nusantara ini kalau nggak salah 4 SKS ya, kalau kuliah kampus kan. Tapi bedanya kalau modul Nusantara ini konsepnya itu kita diajak ya mengunjungi tempat-tempat bersejarah, terus tempat wisata, atau mewawancarai masyarakat lokal, ada namanya kontribusi sosial. Jadi kegiatan itu ada terbagi lagi, ada sesi inspirasi, kebinekaan, terus ada kontribusi sosial. Nah, itu. Jadi
pengalaman itunya sangat berharga banget. Ada nih salah satunya yang nggak bisa aku lupa itu pas kita modul Nusantara ke Baduy, tau kan? Baduy. Nah, yang nggak aku bisa lupa itu kan kita ke Baduy luarnya itu kan kita jalan, ya jalan. Terus jalannya tuh sumpah beda banget. Ini pengalaman pertama sih, jalan 3 sampai 4 jam kalau nggak salah. Ini jalan kaki, baru terus tuh Jalan kaki. iya jalan kaki. Terus jalannya tuh nggak sama sama jalan sih. Iya pegunungan kan. Oh, ada tanjakan, Iya betul tanjakan. banget. Jadi susah banget. Jadi hari itu jadi pengalaman yang apa ya? Pengalaman berkesan banget. Tidak terus sampai di Baduy itu kita bukan kita sih. Kita sih aku juga mungkin teman-teman semuanya yang menceritakan itu kita tercengang. Kayak, wow, ini Baduy. Terus kita lihat kan hidup mereka tuh masih jauh jauh banget dari kata modern seperti kita sekarang kan. Di sana kita kan tinggal ya kalau nggak salah 2 hari kemarin tuh, jadi tinggal tuh gelap-gelapan, belum ada listrik sama sekali. Masaknya pun masih pakai ini loh, pakai kayu. Oh, tungku. Iya betul banget pakai itu. Jadi kayak wow, mereka masih pertahanin adat budayanya, nilai-nilainya. Mereka eh, terbuka ya, mereka terbuka sama dunia luar, tapi mereka masih menjaga banget dunia. Tradisi. Iya, masih menjaga banget tradisinya. Jadi mungkin itu salah satu pengalaman yang paling berharga banget. Bagaimana aku bisa berinteraksi sama mereka, bagaimana aku bisa menghargai budaya-budaya mereka, Iya, iya. keberagaman, kebersamaan. Jadi aku memiliki pandangan yang baru ya, pandangan yang baru tentang keberagaman. Wah, seru banget ternyata pengalaman-pengalaman dari Kak Risma, teman-teman. Belajar berinteraksi, jalan-jalan ke Baduy ya. Iya, Pak Dwi. Jalan ke Baduy. Kebersamaan juga pasti jangan lupa dengan teman-teman Se-PMN itu. Iya, Mantap. teman-teman. Nah, kalau tantangan nih Kak, Kang, segala sesuatu pasti ada tantangannya. Betul. Nah, menurut Kakak ini ada tantangan terberat Kakak yang Kakak lalui selama PMM itu apa? Kayak tantangan ya. Iya. Berbicara tentang tantangan, ya betul kan tadi pasti ada aja Iya. tantangannya. Menurut aku yang paling menjadi tantangan buat aku tuh bagaimana aku menyesuaikan dengan lingkungan baru. Iya. Betul. Yang paling susah tuh emang menyesuaikan. Kita kan di lingkungan baru beda banget sama Makassar. Di sana Iya. kan kehidupannya cepat, ritmenya beda sama Makassar. Jadi selain menyesuaikan diri dengan teman-teman senusantara PMM itu kan mereka kan dari berbagai daerah. Iya. Kita harus menyesuaikan budaya, kita harus menyesuaikan diri sama mereka, gimana sih mereka ini. Terus selain itu lingkungan kampus juga, lingkungan kampus kan beda. Iya. Di sini tau kan kalau kita di kampus tuh ada yang namanya circle, betul. Circle kan. Di sana tuh mereka juga sama kita sini circle. Jadi kita mau masuk circle mereka tuh ya beda. Mereka mungkin ada yang welcome, ada yang enggak. Ya, jadi itu salah satu tantangan yang terbesar menurut aku. Selain itu mengelola waktu juga menjadi tantangan. Ya walaupun itu semuanya terjadi di awal-awal ya. Setelah akhir aku bisa memanage itu semua, bisa menyesuaikan. Wah, berarti Kakak nih bisa ya menyesuaikan ataupun menyelesaikan tantangan-tantangan yang Kakak lalui di selama melakukan PMM-nya. Ya bisa, tapi yang pas akhir-akhir jadi bisa Iya. menyelesaikannya. Ya, awal kan masih Iya, beradaptasi. iya betul betul. Iya. Jadi Kak, setelah kembali ke UNN nih, Iya. dan sekarang kan Kakak lagi skripsian ya? Betul. Iya, lagi penyelesaian skripsi. Iya. Oke. Jadi, apa sih yang bermanfaat yang Kakak rasain itu ikut PMM di fase ini? Oke, manfaatnya. Kemarin kan modul Nusantara segala macam tuh kita dilatih buat public speaking segala Iya. macam ya. Dari kegiatan inspirasi kebanyakan itu kita ada kegiatan yang mewawancarai mungkin ya mewawancarai terus bersosialisasi sama masyarakat sekitar, terus ada kontribusi sosial juga. Nah, di situ kita dilatih untuk public speaking kan. Nah, dari situ yang masih aku bawa sampai sekarang tuh dari sana ke sini tuh aku bisa lebih percaya diri. Nah, dalam kegiatan diskusi atau presentasi kan, aku lebih percaya diri akan hal itu semua. Terus aku memiliki pandangan yang baru tentang pendidikan. Iya,
perspektif baru tentang pendidikan, karena di sana kita berbagi pikiran kan dari banyaknya orang dari berbagai daerah maupun sesama anak-anak kuliahan kan di sana saling berbagi. Nah, itu menjadi wawasan baru yang bisa aku jadiin wawasan dalam penyusunan skripsi. Oh, itu. Nah, wah banyak sekali teman-teman ternyata manfaatnya Iya, ikut PPM. lumayan. Siapa tahu ada yang minat? Boleh. Boleh. Nah, boleh dong Kak dikasih tips buat teman-teman yang siapa tahu nantinya akan mau ikut PPM. Nah, ikut PMM nih Kak. Iya. Nah, ini dia teman-teman lengkapnya nih. PMM sekarang udah nggak ada resmi dihapus. Kenapa tuh Kak? Nah, kita kan udah ganti kementerian. Kemarin kan programnya tuh Merdeka, Kampus Merdeka ya kalau Iya, nggak salah. iya. Ya, Kampus Merdeka tuh ada beberapa program. Salah satunya itu PNM. Nah, sekarang tuh kementerian beda programnya namanya dikti Kalau nggak salah tuh di desain berdampak. Iya. Nah, di situ juga ada masih ada beberapa program, tapi yang resmi dihapus itu PMM. Nah, jadi buat teman-teman yang ikut PMM mungkin bisa mengalihkan yang ikut. yang mau ikut PMM bisa mengalihkan ke program-program lain. Banyak banget teman-teman. Program di dalam kampus, baik di dalam kampus maupun di luar kampus banyak banget. Di dalam Contohnya itu apa Kak? Oke, dalam kampus tuh ada ya organisasi himpunan mahasiswa. Oh iya. Banyak banget yang lain. Terus di luar kampus ikut volunteer pendidikan. Banyak banget teman-teman. Jadi teman-teman nggak harus terpacu sama program PMM ini sendiri. Banyak kok program-program lain yang teman-teman bisa ikutin buat mengupgrade diri, buat mencari jati diri. Apa sih kelebihan dari aku, apa sih hobi aku gitu kan. Selain itu buat keluar dari zona nyaman. Kalau kita dalam zona nyaman tuh nggak enak banget teman-teman. Aku udah ngerasain itu semua dan aku alhamdulillahnya aku bisa mencoba hal-hal baru dan mencoba mengupgrade diriku, mencari apa sih sebenarnya yang kurang dalam hidupku gitu teman-teman. Oke, jadi tips dari Karisma ini jangan takut keluar dari zona nyaman. Iya, jangan takut mencoba. Pokoknya segala sesuatu yang udah ada di depan teman-teman harus dicoba. Selagi ada kesempatan, teman-teman harus mengambil. Karena selagi teman-teman nggak mengambil hal tersebut atau kesempatan tersebut, teman-teman nggak bakal tahu. Teman-teman bakal berkembang sejauh apa kalau teman-teman nggak mencoba hal tersebut. Ya, stuck di sana. Iya, betul banget. Nah, terakhir nih Kak, apa sih prinsip hidup Kakak yang sampai sekarang nih, yang mungkin saja bisa jadi motivasi untuk teman-teman yang lagi nonton? Oke, prinsip hidup. Nah, prinsip hidup ini awalnya dari yang daftar ini Kak Hasna, daftar PMM ini teman-teman. Iya. Awalnya tuh agak bimbang. Setelah setelah dinyatakan lulus di Universitas Islam Jakarta ini sempat bimbang. Ini diambil nggak ya kesempatannya apa enggak? Karena Jakarta kan jauh banget beda sama Makassar. Nah, pertimbangan orang tua juga gitu. Kamu sanggup nggak di sananya? Ada pastinya. Iya, khawatir banget sumpah. Tapi setelah diskusi panjang, akhirnya menemukan jalan. Dan aku sempat mikir gini, kalau aku dikasih kesempatan, kok aku nggak ngambil buku ini? Ada rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala buat aku kan, buat mengupgrade diri, buat mencoba hal tersebut. Nah, banyak teman-teman di luar sana yang pengen ikut program ini ya, program PMM, tapi mungkin belum memiliki kesempatan. Iya, belum dapat kesempatan. Nah, jadi gitu teman-teman. Sekarang aku percaya bahwa ambil kesempatan tersebut selagi ada. Nggak mungkin teman-teman dikasih kesempatan tersebut kalau itu bukan yang baik. Nah, aku percaya gitu. Teman-teman nggak harus sempurna buat kita mulai, tapi kita harus mulai untuk jadi lebih baik gitu. Nah, kita nggak tahu seberapa jauh kita bisa berkembang sampai kita benar-benar mencoba hal tersebut. Jadi teman-teman jangan takut mencoba. Kita harus mencoba hal baru, kita harus mencoba hal-hal yang lebih baik, dan yang paling utama itu kita harus keluar dari zona nyaman. Iya, betul. Masya Allah sekali narasumber kita hari ini teman-teman. Jadi intinya pesan dari Karisma itu keluar dari zona nyaman betul. dan mencoba hal-hal Hal-hal baru untuk mengupgrade diri ya. Iya, betul. Terima kasih banyak Kak sudah berbagi inspirasi. Senang banget bisa diundang ke sini, mungkin bisa. Terima kasih Kak. Semoga skripsinya lancar. Terima kasih banyak. Amin. Nah, teman-teman semua, semoga ini menjadi motivasi untuk kita semua untuk bisa keluar dari zona nyaman dan mencoba hal-hal baru.
Sampai jumpa di Cerita Kampus, ngobrol bareng Hasna. Selanjutnya, tetap semangat dan terus belajar ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Terima kasih, Kak. Sama.